Kita bahas aja nih kasus yang keempat. Masih masalah tentang kinematika, ini gerak parabola ya. Jadi ada sebuah batu dilempar dari atas tebing. Nanti coba kita lihat ilustrasi gambar yang ini yang udah diperbesar ya. Nah ini batunya nih, dilempar dari atas tebing. Nah ini anggap tebingnya setinggi 30 meter. Nah ini ya, tinggi tebingnya 30 meter. Dengan kecepatan 20 meter per second ya. Jadi saat dilempar kecepatannya 20 meter per second berarah 30 derajat terhadap horizontal seperti terlihat pada gambar. Nah ini sudut elevasinya. Ya jadi kalau kita gambarkan, nah ini arah vektor kecepatan awalnya. Nah ini ya, ini V0-nya. Ya V0-nya di sini adalah 20 meter per second ya. Kita tuliskan dulu ini datanya 20 meter per second untuk V0-nya. Dan si benda ini melakukan gerak parabola ya. Dia bergerak terus sampai dia jatuh ke tebing yang lain nih. Nah, ini tebing yang lain ya. Nah, ini sampai nanti bendanya jatuh di posisi ini, tebing yang lain. Nah, tinggi tebing yang lain ini adalah setinggi H. Ya, nanti kita akan carikan nilai H di sini. Ya. Nah, jatuhnya si benda ini setelah menempuh waktu 3 second. Ya, ada keterangan di soal. Nah, ini. Batu mendarat di tebing yang lain setinggi H setelah 3 second. Ya. Nah, jika X adalah jarak antara posisi melempar, jadi di sini posisi melempar ya, dengan posisi mendarat. Nah, ini posisi mendarat. Nah, ini yang disebut sebagai jarak mendatarnya atau si X. Ya, dari posisi melempar sampai posisi mendarat, kita tarik suatu garis horizontal. Nah, jaraknya itu disebut X. Nah, nantinya kita diminta menentukan perbandingan antara H dan X atau H banding X. Kita akan carikan perbandingannya. Ya jelas, ini masalah gerak parabola. Jadi gini, strateginya coba kita bagi dulu aja gerak parabola ini menjadi dua bagian. Ya, pertama-tama gini, saat si bendanya melakukan gerak parabola sempurna. Nah, parabola sempurna itu dari posisi benda dilemparkan ya. Nah, sampai dia ke posisi ini nih, ke posisi ya posisi semula benda dilemparkan nih. Kalau kita tarik ke arah kiri ya ke posisi semula. Nah, ini yang lintasan merah ini artinya dikatakan benda nanti melakukan gerak parabola sempurna. Ini yang lintasan merah ya. Jadi nanti kita bagi. Ya, kemudian satu lintasan lagi ya. Kita ambil yang ini nih. Nah, ini dari posisi tadi ya. Posisi si benda melakukan gerak parabola sempurna. Nah, dari posisi ini sampai dia mendarat di tebing yang satunya lagi. Ini kita kasih lintasan yang hijau ya. Jadi kita bagi dua lintasan. Nah, gini, pertama-tama coba kita carikan dulu aja waktu nih, waktu yang ditempuh benda melakukan gerak parabola sempurna yang lintasan merah dan waktu yang ditempuh benda saat melakukan ini ya, gerak parabola yang sebagiannya lagi nih, yang lintasan hijau ya, sampai jatuh ke tebing yang satunya lagi. Nah, setelah kita mendapatkan waktu ini, nanti kita bisa hitung Y-nya. Ya, jadi coba kita hitung waktunya si benda ini melakukan gerak parabola sempurna nih, yang lintasan merah. Nah, ini kita punya rumusnya, rumus khusus ya. Waktu yang ditempuh benda untuk melakukan gerak parabola sempurna sering disebutnya ini sebagai Tmax ya. Tmax itu ya waktu untuk melakukan gerak parabola sempurna, yaitu rumusnya 2 dikali V0 dikali dengan sin theta. Nah, theta ini adalah sudut elevasi awal per-nya per G. Nah, ini nggak boleh lupa ya. Ini materi ini ada di kelas 10 gerak parabola. Kalian bisa lihat di kelas 10 ya, dijelaskan secara lengkap ya rumus-rumus khususnya. Ya, jadi yang sepanjang lintasan merah ini waktunya kita sebut sebagai Tmax ini. Yuk kita ukur ya, waktunya ini 2 dikali V0-nya, nah ini yang 20. Taruh di sini 20 dikali sin theta, tetanya yang 30 nih. Sudut elevasi awal, jadi dikalinya dengan sin 30 derajat. Kemudian dibagikan dengan gravitasi, kita ambil 10 aja. Ini nolnya kita coret. 2 kali 2, 4, sin 30 itu setengah. Ya, ini dikali setengah, sehingga waktunya adalah 2 second.
Nah ini ya, waktu yang ditempuh benda sepanjang lintasan merah ini adalah 2 second waktunya. Sehingga waktu yang ditempuh benda ya sepanjang lintasan hijau ini ya tinggal 3 second kurang 2 second ya. Tadi yang 3 second itu kan dari dilempar sampai dia jatuh ke tebing ini ya, tebing yang satunya lagi. Yang lintasan merah 2 second, berarti yang lintasan hijau sisanya dong 3 kurang 2. Nah ini waktunya adalah 1 second. Nah, dari yang lintasan hijau nanti kita akan carikan nilai Y-nya nih. Ini kalau kita tarik. Nah, ini Y disebut jarak vertikal ya. Jarak vertikal yang ditempuh benda dari posisi ini ya. Nah, ini dari posisi ini sampai dia mendarat di sini atau sepanjang lintasan hijau. Ya, berarti yang lintasan hijau masih gerak parabola nih. Waktunya 1 second. Nah, mencari Y kita bisa menggunakan rumus yang ini nih, bahwa Y sama dengan V0Y dikalikan dengan T ya. Kemudian, nah karena posisinya ini benda sedang turun ke bawah yang lintasan hijau, benda nanti akan mengalami percepatan. Makanya di sini di rumusnya ditambah. Ditambah setengah dikali, nah percepatan yang bekerja di sini gravitasi untuk Y. Ya, setengah GT kuadrat. Nah ini rumusnya. Nggak boleh lupa ini. Masalah gerak parabola ya. Oke, di sini kita akan carikan nilai Y-nya. Nanti dapat Y, kita bisa hitung H-nya. Ya, karena kita punya data ini 30 meter nih. Ini tinggi yang tebing pertama ya. Y-nya kita akan carikan. Nah, V0Y di sini ya jelas. Kita hitung dulu ya. V0Y ini adalah V0 dikalinya dengan sin. Sinnya ya sin sudut elevasi awal ini yang 30 derajat ya. V0 kita punya 20. 20 kita taruh sini. Dikalikan dengan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. V0Y-nya adalah 10. Ya, 10-nya meter per second tentunya. Nah, nanti yang 10 meter per second kita taruh sini. Gantikan V0Y-nya. Ini jadi 10. Nah, waktunya tadi yang 1 second ini kan. Ini yang lintasan hijau ya. Yang mau kita hitung Y-nya. Ya, jarak vertikal sepanjang lintasan hijau ini. Waktunya 1 second. Ya, jadi di sini 10-nya dikalikan dengan 1 ditambah setengah kali percepatan gravitasi kita ambil 10. T-nya tadi 1 ya. 1 kuadrat ya 1. Ini jadinya 10 ditambah ini coret-coret ini 5. 10 ditambah 5 dapat nilai Y-nya di sini adalah 15 meter. Nah, ini ya 15 meter kita tuliskan. Nah, dapat ini 15 meter. Hanya nemu dong. Gampang nyari H ya tinggal si 30 ini kurangi yang 15, selesai. Ya, jadi hanya 30 dikurangi 15 ya 15. Ya, ketinggian tebing kedua ya ini adalah 15 meter. Beres, nilai H berhasil kita dapatkan. Tinggal kita carikan nilai X. Ya, tadi kan perbandingan antara H dan X. Nah, yang disebut X ini adalah jarak mendatar. Ya, dari bola dilempar sampai dia mendarat di tebing yang kedua. Nah, kita punya rumus untuk jarak mendatar nanti ini. Untuk masalah jarak mendatar ini ya berkaitan dengan gerak GLB. Ya, ini masalah gerak parabola jangan lupa ya. X itu dirumuskan dengan Vx dikali T. Nah, ini terjadi gerak lurus beraturan untuk masalah yang jarak mendatar. Ya, rumusnya Vx kali T aja. Nah, di mana Vx ini adalah kecepatan yang searah sumbu X. Ini kecepatannya konstan. Artinya Vx dengan V0x itu nilainya sama. Ya, dikalikan dengan T. Nah, kita akan carikan nilai X-nya nih. V0x. Kita bisa hitung ya. V0x di sini adalah V0 dikalinya dengan cos. Cosnya, cos sudut elevasi awal ya. Jadi kalau yang V0 ini kita pecah. Nah, ini ya. Ini ada V0x, kemudian yang vertikal ini ada V0y. Nah, yang V0x itu ya V0, V0-nya yang ini dikali cos. Cos dari sudut elevasi awal. Ya, cosnya ya cos 30 di sini. Paham ya? Jadi ini V0-nya yang 20 ini, cos 30 itu setengah akar 3. Sehingga ini jawabannya V0x adalah 10 akar 3. Ya, tentunya meter per second satuannya. Nah, nanti substitusi ke sini 10 akar 3-nya ke V0x kita gantikan 10 akar 3. Nah, waktunya nih. Tadi kan X itu kan jarak mendatar dari benda dilempar sampai dia mendarat. Ya, waktunya yang 3 second ini dong. Ya, saat benda dilempar sampai mendarat dia butuh waktu 3 second. Nah,
Kita substitusi ke sini ya. T-nya 3 second. Sehingga ini jawabannya jadi 30 akar 3. Ya, meter tentunya satuannya. Oke, perbandingan nih antara H dan X ya. Jadi H kalau kita bandingkan dengan X ya ini H-nya 15. Kita bandingkan ya dengan 30 akar 3. Ini bisa kita coret nantinya ya, atau bisa kita tuliskan 15 per 30 akar 3 yang terjadi 15 sama 30-nya kita coret. Ya, ini jadi 1, ini jadi 2. Sehingga kita mendapatkan, nah ini perbandingannya 1 per, nah ini penyebutnya 2 akar 3. Atau ini kelihatannya bisa langsung kita buatkan gini ya. 1 banding, langsung ya, bandingnya ini 2 akar 3. Selesai. Ada pilihan yang A. Nah itu ya cara kerjanya. Ini masalah gerak parabola. Kembali lagi ke rumus-rumus ini. Beberapa rumus khusus ini nggak boleh lupa. Ya, gerak parabola juga berkaitan dengan GLBB vertikal. Nah ini rumusnya. Ya, oke.